Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dalam kesempatan ini kita membahas kisah perjalanan spiritual Tuan Guru Haji Abdul Qodir Hasan Martapura dengan mengangkat judul Tuan Guru Haji Abdul Qodir Hasan, Bapak Nahdlatul Ulama Kalimantan. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk roh beliau. Semoga Allah menyelamatkan kita, dan mengabulkan semua hajat kita di dunia, dan di akhirat berkat beliau. Amin. Allahumma amin. Kelahiran, Kiai Haji Abdul Qodir bin Kiai Haji Muhammad Hasan lahir pada tahun 1891 di Tunggul Irang Martapura. Wafat, Kiai Haji Abdul Qodir Hasan wafat pada hari Sabtu, tanggal 11 Rajab 1398 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 17 Juni tahun 1978 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di Kubah Kiai Haji Abdul Qodir Hasan di Jalan Kiai Haji Muhammad Kasful Anwar Pasayangan Martapura. Beliau memiliki 3 orang istri, dan dikaruniai banyak anak. Pendidikan, Kiai Haji Abdul Qodir Hasan memulai pendidikannya dengan mengaji di Martapura. Guru-guru beliau diantaranya, Kiai Haji Abdur Rahman, atau Guru Adu, Tunggul Irang, dan Syekh Muhammad Kasful Anwar. Setelah selesai di Martapura, beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar kepada Syekh Halil Bangkalan, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng Jombang. Dan sempat pula belajar di kota Mekah Al-Mukarramah, Madrasah Saulatiyah yang terkenal itu. Madrasah Saulatiyah, yang dari namanya dinisbatkan kepada perempuan dermawan asal India, yaitu Begum Syaulatun Nisa, yang telah menjadi donatur tunggal pembangunan madrasah tersebut. Madrasah ini dipimpin oleh Syekh Rahmatullah Ad-Dahlawi. Pendiri madrasah ini adalah salah seorang keturunan Sayyidina Utsman bin Affan. Semoga Allah meridhoi beliau, yang lahir dan berasal dari Delhi, India, sehingga sering diasosiasikan dengan muslimin anak benua India. Alumni Madrasah Saulatiyah sangat banyak, dan banyak yang menjadi ulama besar. Mereka seperti Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah, Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid, sang pendiri Nahdlatul Watan Lombok NTB, dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Mengasuh pesantren, Kiai Haji Abdul Qodir Hasan dikenal sebagai sesepuh di Pondok Pesantren Darussalam dan seringkali dipanggil dengan sebutan Guru Tuha. Dia adalah orang yang menjadi tangan kanan Kiai Haji Muhammad Kasful Anwar saat menjabat sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darussalam tahun 1922 sampai dengan 1940, dan kemudian menggantikan sebagai pimpinan setelah Syekh Muhammad Kasful Anwar wafat dari tahun 1940 sampai dengan 1959. Sejak pimpinan Kiai Haji Abdul Qodir Hasan, banyak guru pengajar di Darussalam yang ditugaskan untuk berdakwah, dan mengajar agama Islam keluar daerah seperti Sampit, Pontianak, Kota Waringin, Kota Baru, Puruk Cahu, dan daerah di luar Kalimantan Selatan lainnya. Para guru yang dikirim tersebut bermukim di tempat-tempat tersebut, lalu mendirikan madrasah atau pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pada masa pendudukan Jepang, Pondok Pesantren Darussalam dipaksa untuk menjadi asrama tentara Jepang. Namun oleh Kiai Haji Abdul Qodir Hasan proses belajar mengajar masih tetap terus dijalankan dengan disebarkan di rumah-rumah guru pengajar, dan terus istiqomah kegiatan sekolah dijalankan seperti itu hingga Jepang keluar dari Martapura tahun 1945. Pada masa revolusi kemerdekaan, Kiai Haji Abdul Qodir Hasan bertindak sebagai sesepuh gerakan gerilya di Kalimantan, memberikan semangat,
dan kekuatan moral bagi para pejuang gerilya yang berusaha mengusir tentara Belanda yang kembali hendak menjajah tanah air. Pada tahun selanjutnya, awal kemerdekaan Republik Indonesia, beliau turut aktif memulihkan keamanan bersama-sama dengan almarhum Tuan Guru Zainal Ilmi dalam pagar Martapura. Peranan di Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Qodir Hasan termasuk murid yang paling disayangi oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan dipercaya untuk mendirikan cabang Nahdlatul Ulama pertama di luar Pulau Jawa yakni di kota Martapura setelah mengikuti Muktamar Nahdlatul Ulama pertama tanggal 21 Oktober tahun 1926 di Surabaya. Dari kota Martapura inilah, beliau mendirikan dan melantik cabang-cabang organisasi Nahdlatul Ulama di beberapa wilayah di Pulau Kalimantan sebagai Rais Syuriah pada masa itu. Di masa kepemimpinannya sebagai pimpinan pondok dan Rais Syuriah Nahdlatul Ulama, dia melaksanakan pertemuan rutin setiap bulan di Aula Pondok Pesantren Darussalam yang dihadiri oleh seluruh tuan-tuan guru yang ada di kota Martapura dan sekitarnya untuk membahas persoalan agama yang timbul di masyarakat, atau Batsul Masail, dan ditutup dengan pembacaan surah Yasin dan tahlilan. Pahala bacaan tersebut dihadiahkan untuk semua kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Acara ini disebut dengan istilah Lailatul Ijtima. Menurut Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau Aba Guru Sekumpul, acara ini dilaksanakan setiap malam tanggal 14 terang bulan Hijriyah. Pertanyaan dalam forum Batsul Masail akan dijawab oleh para ulama dengan bersumber dari kitab-kitab terpercaya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hasil forum Batsul Masail ini kemudian disebarkan kepada masyarakat sebagai solusi terhadap berbagai persoalan keagamaan dan sosial yang terjadi di masyarakat pada pertemuan bulan depan. Karomah, pengunjung Masjid Bambu Kiai Haji Abdul Qodir Hasan di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tak hanya dari dalam daerah tapi ternyata juga dari luar daerah provinsi. Diceritakan ada pengunjung dari Provinsi Kalimantan Tengah yang bernazar untuk orang tuanya yang stroke. Orang itu bernazar seusai melihat dan sholat di Masjid Bambu Kiai Haji Abdul Qodir Hasan akan membawa orang tuanya jika sembuh dari stroke. Ternyata, orang tuanya benar sembuh dari stroke dan diajak lagi melihat dan sholat di Masjid Bambu. Mungkin karena karomah nama Masjid Bambu dari nama tokoh ulama besar di Martapura. Wirid, menurut Ustadz Hamzah Murung, Barabai, beliau mendengar cerita dari Maha Guru, dan juga ayah angkat beliau yaitu Tuan Guru Ahmad Ghazali bin Tuan Guru Ahmad Marzuki Kampung Melayu, ayahanda dari Tuan Guru Munawir, atau Guru Tuha, dan Tuan Guru Munawar, atau Guru Kubah Kampung Melayu. Tuan Guru Ahmad Ghazali menceritakan bahwa wirid utama Tuan Guru Haji Abdul Qodir Hasan adalah membaca sholawat nariyah. Beliau membaca sholawat ini dengan jumlah bilangan yang banyak, dan istiqomah dalam keseharian beliau. Sahabat Pandawa Meratus yang dirahmati Tuhan, sangatlah wajar bila beliau juga melazimi dan membanyakkan membaca sholawat nariyah sebab Maha Guru beliau sendiri yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga melakukannya, dan mendapati petunjuk ini juga dari Syekh Halil Bangkalan. Jika sahabat tertarik dengan kedahsyatan sholawat nariyah ini, silahkan Anda menonton video 20 Karomah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Sholawat Nariyah, di channel Pandawa Meratus ini.